lagi bawa itu tapi kita teh musim manggis di Parakan Gorek khususnya di kelompok Mulia Tani nya harga rada lumayan tapi manggisna gayaan mung aya hiji atau dua per pohon gitu selaku petani manggis mungkin kayak solusinya mau bikin suatu buah di lain musim supaya ada harga maksimal kalau petani da air mah sakit butosna nya petani khususnya anggota Mulia Tani ngeluh upang lain soal pangosnya lumayan enak pengawas tapi mangsung keayaan kumaha carana ini mungkin secara nyen ada mah atau ini mungkin carana kumaha aya manggis di lain musim caranya kedah kumaha. Kita lagi ada di kebun manggis Kecamatan Karapedas, sedang mencoba teknis baru pemupukan dengan cara diinfus langsung ke batang pohon. Tujuannya supaya manggis berbuah pada luar musim. Atur di sini. Baru masukin. Ya. Nah, itu acuannya nih, Pak. Nah, Tetesannya nih. Nah, ini yang tetesan gini. nah berarti udah bisa dimasukin. Ya, masuk. Udah, ini. Udah. Udah, beres. Jadi enggak beres. Ini Anak sama kecil kan anak. ngeliat ada mainan baru nih. Putar-putar lah di sini. Jarak sekitar 10 cm dari tanah, Pak. Apa itu? Patokan ini 20 sampai 25 ini. 20 sampai 25. Bisa pakai aqua, bisa kita Perkenalkan, saya Siswono dari Pupuk Kujang. Kali ini kita akan melakukan uji coba pupuk infus, namanya adalah Kujang Fast Grow. Nah, jadi kenapa infus? Nah, di sini kita membuat pemupukan pada tanaman itu lebih mudah dan untuk apa ya? Kalau pupuk yang biasa itu kan sering tercuci atau tidak sering losis atau tidak tepat lah atau kurang dimanfaatkan oleh tanaman karena akibat dari pencucian tadi. Nah, di sini kita menggunakan pupuk infus, gunanya adalah agar pupuk yang kita berikan itu terserap 100% oleh tanaman. Jadi modelnya kita ngambil ada bahan bakunya, kemudian kita siapkan alat infus, kita atur sama seperti dengan kita infus ke manusia, ke tubuh. Jadi polanya sama, cuma ini adalah ke tanaman. Nah, jadi kita infus, kita bolongin di sini sekitar 7 sampai 10 cm. Kemudian kita masukkan. Nah, jadi di sini tanaman akan langsung menyerap melalui jaringan pembuluh jaringan silem, langsung diserap ke tanaman. Jadi ini untuk bisa untuk sebulan, bahkan bisa kurang dari sebulan tergantung dari proses penguapan atau evaporasinya. Seperti itu. Nah, nanti praktis. Kalaupun ini nanti habis, kita tunggu sekitar 2 minggu atau 1 bulan, kita diamkan, nanti baru kita isi lagi. Udah cukup. Jadi ini untuk setahun untuk 2 kali saja. Ini adalah nutrisi yang sangat lengkap yang diperlukan oleh tanaman, khususnya tanaman buah-buahan. Bisa untuk mempercepat pembungaan, kemudian buah, tumbuhnya tunas baru dan lain sebagainya. Warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Manggis. Perkenalkan, kita dari PT Pupuk Kujang akan mencoba
ini aplikasi beberapa pupuk andalan untuk tanaman manggis. Karena apa? Karena manggis itu adalah komoditas yang unggulan di Purwakarta. Nah, kenapa harus pakai Jeranti, teman-teman? Nah, ini kita lihat butirannya adalah gede-gede ya, tablet. Sementara kalau kita pakai yang lain kan kecil-kecil ya. Ini awet sampai 4 bulanan, bahkan sampai 6 bulan. Jadi aplikasinya kita melingkar saja di bawah tajuk terluar nih. Ini kan ada tajuk terluar. Nah, kita gali sekitar 10 cm. Nah, kita kasihkan jarak sekitar 5 sampai 10 cm per tablet. Nah, ini ya. Nah, jadi kita pastikan keliling lingkaran. Nah, supaya apa? Supaya akar makan merata. Nah, jadi tiap hari tanaman bisa makan. Nggak cuma pasti kasih aplikasinya. Jadi tiap hari tanaman bisa makan. Yang kedua, supaya tanaman manggis itu berbuahnya maksimal. Kita tadi coba untuk membuahkan di luar musim. Tadi ada namanya Fastgrow ya, pakai infusan tadi. Nah, kita di bawahnya harus ada makanan. Karena apa? Tumbuhan nggak cuma buat zat penyuplai dari atas, tapi dari bawah harus ada makan utamanya dari akar. Yang kedua, ini kita kenalkan namanya pupuk Hayati Kuriza. Apa nih Kuriza? Banyak manfaatnya. Pertama, dia bisa mencari makanan dan air jauh di bawah perakaran yang biasa. Misalnya di bawah akar terdapat batuan atau liat yang tidak bisa ditembus oleh akar. Nah, ini bisa untuk mencarinya. Yang kedua, bisa mengatasi untuk permasalahan akar penyakit. Misalnya penyakit akar ada yang busuk akar dan di batang dan sebagainya, ini bisa diatasi oleh Kuriza ini. Terus untuk mengatasi getah kuning, tadi kita lihat ada yang getah kuning ya. Nah, diatasi oleh ini. Kenapa bisa? Karena dia bisa mencuplai perairan itu supaya tidak pecah, lancar. Jadi di buahnya nanti akan tidak terjadi pemecahan pembuluh getah kuningnya itu. Mungkin dari kita cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan tanaman yang sehat dengan hama dan penyakit, Pak. Begini, kalau untuk tanaman yang sehat dengan penyakit, intinya kan tanaman itu harus sehat. Ya, tanaman itu selalu sesuai kebutuhan tercukupi semua. Pasti kalau tanaman yang sehat kebutuhan tercukupi semua akan menghasilkan daya tahan tubuh yang lebih kuat. Baik itu untuk serangan hama dan penyakit, walaupun ada serangan tanaman itu hanya skala kecil dibanding tanaman yang sakit, itu akan lebih parah. Maka dari itu lebih baik kita mencegah.